Sebelum lanjut pada videonya, jangan lupa subscribe dan like videonya. Jangan lupa pula untuk di-share ya, karena subscribe itu gratis dan share juga gratis. Oke, aku hitung mundur ya. 3, 2, 1. Terima kasih, selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa, yang membuat kita banyak harus bersyukur kepadanya. Nah, secara osjubdil, kita fokus bicara tentang Al-Fatihah, itu ada 3 makna dalam pengertian strukturnya. Mulai dari 1 sampai 3, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Nah, ini struktur yang menggambarkan tentang puji-pujian hanya kepada Allah. Tidak boleh kita memuji, tunduk, patuh, menyerah, takut atau mencintai kepada selain Allah. Tidak boleh, karena itu bertentangan dengan induknya Al-Quran, yaitu Al-Fatihah. Nah, yang kedua, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini dimensinya haknya manusia, tapi harus penuhi dulu haknya Allah, gitu. Nah, setelah itu baru struktur yang ketiga, yaitu melihat sejarah. Jadi sejarah itu gambaran yang amat sangat penting, atau tarikh itu, karena menurut hemat saya sejarah inilah yang terkodifikasi menjadi ayat suci. Al-Quran itu kan serapan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, jadi dari struktur ayat ini, pertama kita harus puji-puji Allah, dia yang absolut, distinct dan unik. Jangan lupa itu. Absolut artinya mutlak, totalitas tak terbatas, tak tertandingi, tak terkalahkan. Distinct artinya lain daripada yang lain, berbeda, tidak ada yang bisa menyerupainya. Laisa kamitslihi syai'un, sebagai penegasan dari absolut tadi. Kemudian dia menjadi satu-satunya, maka disebut unik atau unik. Jadi tidak ada yang menyerupainya, makanya satu-satunya. Ya, handphone tidak unik, banyak kali yang menyerupainya. Nah, jadi hanya Allah lah yang tidak ada yang bisa menyerupainya. Makanya dia absolut, distinct dan unik. Dialah yang kita puji. Nah, kemudian diturunkan ke struktur yang kedua, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini penting sekali. Kenapa? Karena dibalik oleh dunia barat. Maksudnya dipelintir. Jadi hak dulu, baru kewajiban. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jadi iyyaka nasta'innya dulu. Bagaimana itu? Akhirnya tidak tertib. Seperti sekarang lah dunia tidak tertib. Orang semua meminta haknya tanpa memikirkan kewajiban asasinya. Nah, pemahaman ajaran Islam yang saya pahami dalam perspektif Al-Fatihah tadi, kewajiban asasi dulu, yaitu menyembah Allah, tunduk patuh kepada Allah, jangan musyrik kepadanya, maka barulah kamu boleh punya minta hak. Jadi jangan minta hak dulu, culangung cek Sunda mah, ya, itu boloho bisa. Tapi itulah yang terjadi dalam konteks dunia kita. Kita dipelintir oleh keadaan, kita nggak punya media yang efektif, ya. Mereka punya CNN, ya, kita punya CEN, ya. Mereka punya BBC, kita si Bibi di rumah, nggak ada yang kita punya, nggak punya kemampuan mempengaruhi dunia lewat media. Belum lagi di PBB, Dewan Keamanan PBB, nggak ada yang negara-negara Muslim, semuanya jadi jongos. Arab Saudi aja jadi jongosnya Amerika, bagaimana kita mau bangga? Dan lain sebagainya lah yang dikaitkan dengan ini, tidak bermaksud menghina dan siapapun, tapi fakta sejarah membuktikan bahwa umat Islam dalam posisi kebodohan dan kemiskinan yang massal, sehingga inilah menjadi sumber orang-orang Islam itu penakut. Jadi sumber penakut ada 2, kebodohan dan kemiskinan. Nah, harusnya Islam, umatnya, karena semuanya ini milik Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Coba kamu lihat, ya, kamu lihat video ini semua. Dunia ini, langit dan bumi semuanya ini punya Allah, ini milik Allah. Kita siapa? Orang yang beriman kepada Allah.
Ini berarti milik kita semua. Dan itu sudah di cover dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 yang mengatakan bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk semakmur-makmurnya rakyat. Problem seriusnya apa? Coba sumber daya alam ini dikuasai siapa? Ya, emas Freeport. Freeport siapa? Amerika. Ya, air Danone, Prancis. Ya, barang-barang cuci gosok gigi segala macam, podol itu Unilever. Ya, Belanda sama Inggris sama juga campurannya lah, ya. Itu kita punya apa? Kolor doang, itu udah kena kolor, aduh, udah takut penyakit kolor. Di dalam pengertian itu, saudara-saudara, kita ini dalam kondisi kebodohan dan kemiskinan yang akut, ya. Padahal Undang-Undang Dasar 45 mengajarkan kita mempunyai segala macam sumber daya alam, tidak boleh dikasih ke asing, tidak boleh. Yang baru lalu kemarin coba dispestasi Freeport 51%. Apa dispestasi? Itu kan pembohongan publik yang luar biasa. Karena secara ilmu hukum belum terjadi unbinding namanya, masih unbinding. Dua hal ukurannya. Satu, tidak menentukan pemerintah Indonesia. Kedua, tidak ikut mengatur. Yang menentukan dan mengatur tetap Amerika. Itu namanya belum terjadi proses dispestasi dong. Kok dibilang udah ada dispestasi? Ini penipuan. Ini pembesar yang jahat, ini begitu loh kerjanya. Digambarkan dalam surat Al-An'am ayatnya 123. Lihatlah di situ, pembesar yang jahat itu kerjanya nipu rakyat saja. Nah, oleh karena itu tidak bermaksud nyinggung siapapun, jadi nggak ada urusan dengan IT ini. Saya bicara konsep Quran. Jadi kalau kamu mempersoalkan saya, berarti mempersoalkan Al-Quran. Nah, kan nggak ada yang saya singgung nama satu pun, nggak ada. Ya, dalam konteks yang saya maksud. Jadi, kembali kepada konsep dasar, Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya, sembahlah Allah dulu, baru kita minta. Nah, pertanyaan seriusnya, bagaimana menyembah Allah? Dalam konteks politik coba. Coba bagaimana? Kalau menyembah Allah dalam arti sholat, kita udah tahu jidat kita nempel di lantai. Di dalam jidat kita ini atau kepala kita ini ada otak. Otak itu alat untuk mikir. Ya. Orang-orang yang berakal itu yang mikir, ya, pakai otaknya itu. Maka di mana otaknya itu? Kalau nggak mikir. Apa itu berpikir? Berpikir adalah kemampuan otak kita membedakan yang beda dan menyamakan yang sama. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.